Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang budiman, berjumpa kembali di pagi hari ini dengan saya Nuril Alam Ahmad Hilabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillah fala mudhillalah faman yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'ahu huda bi ihsan ila yaumiddin. Radayana billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Pemirsa yang budiman, seperti sudah saya katakan bahwa saya akan menyambung lagi apa-apa yang sudah kita bicarakan di hari-hari yang lalu tentang masalah taubat. Para pemirsa, marilah kita lihat kembali atau renungkan kembali bagaimana para nabi dan rasul yang sudah dipilih oleh Allah sebagai manusia-manusia pilihan dan sudah diampuni dosa-dosanya dan sudah dijanjikan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa surga atau jannah tidak akan dibuka pintunya kecuali untuknya. Jadi beliau ini orang yang pertama yang akan memasuki surga Allah. Tapi seperti dirawikan di dalam beberapa hadis bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa orang yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam beberapa hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bertobat atau beristighfar di satu harinya melebihi 100 kali. Bahkan para sahabat menghitung di dalam satu majlis, di dalam satu tempat duduk, berapa kali beliau beristighfar. Dinyatakan bahwa beliau beristighfar di dalam satu majlis atau satu tempat duduk lebih dari 70 kali. Nah, lalu kita lihat lagi nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad SAW. Kita mulai saja dari manusia pertama, Abul Bashar, bapak dari seluruh manusia, Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam, subhanallah, dikatakan bahwa Nabi Allah Adam banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesungguhnya kesalahan ini sudah diatur dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memakan buah terlarang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 35, yaitu yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah mengatakan kepada Nabi Allah Adam, wahai Adam, tinggallah kamu beserta istri kamu di dalam surga dan makanlah semua makanan yang ada atau buah-buahan yang ada dari manapun yang engkau sukai. Tapi jangan engkau dekati pohon yang ini. Sebab kalau kamu mendekati pohon yang ini akan menyebabkan kamu menjadi orang yang zalim. Subhanallah. Nabi Allah Adam dengan bujukan setan bukan hanya mendekati pohon ini. Bahkan beliau dan istrinya memakan buah dari pohon ini. Itulah para pemirsa, godaan setan
yang selamanya menyebabkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan disukai oleh manusia. Subhanallah, itu hanyalah tipuan dan godaan setan yang akan menjerumuskan manusia. Subhanallah, Nabi Allah Adam merasa dirinya sudah bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau merasa menyesal dan beristighfar kepada Allah, meminta tobat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wartarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah menipu diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Lalu Allah dengan segala kemurahannya dan kebaikannya memberikan taubat kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Subhanallah, Nabi Allah Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kata-kata yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun para pemirsa, betapa banyak kata-kata yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sering-sering bertobat dengan kata-kata yang sudah dipilih oleh para nabi alaihimussalam. Saya ambilkan contoh lagi, tobat dari Nabi Allah Yunus. Karena Nabi Allah Yunus ini tergesa-gesa mengambil keputusan, lalu bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika beliau merasa bahwa dia sudah bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Allah Yunus bertobat dengan perkataan tobat yang sangat terkenal, yaitu beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lihatlah tobat Nabi Allah Yunus. Beliau memulai tobatnya dengan perkataan ikrar kepada tauhid, mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Beliau mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya. Lalu beliau mengatakan subhanak. Subhanaka ini artinya beliau memuji dengan pujian yang sangat baik, yang terbaik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengakui kesalahannya. Ini kuntu minadz zalimin, bahwa aku ini sesungguhnya orang yang bersalah atau menipu diri sendiri atau sudah berdosa. Subhanallah. Banyak lagi contoh-contoh dari para nabi. Nabi Allah Musa alaihissalam mencontohkan kepada kita semua bagaimana beliau bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau bersalah kepada saudaranya Nabi Allah Harun alaihissalam. Di sini Nabi Allah Musa mencontohkan bagaimana seharusnya kalau kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bersalah kepada manusia, kita harus meminta ampun kepada Allah, lalu meminta maaf kepada orang yang kita salahi. Dan alangkah baiknya kalau kita mendoakan kepada orang yang sudah kita zalimi atau kita salahi dengan doa yang baik. Seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa mengatakan, qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Itulah para pemirsa, bagaimana para nabi dan rasul juga di dalam Al-Quran kalau kita telaahi banyak sekali. Bagaimana penyesalan para nabi ketika bersalah, bagaimana beristighfar dan meminta ampunannya para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana
istighfar Nabi Allah Nuh alaihissalam, atau Nabi Allah Hud alaihissalam, atau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, atau Nabi Allah Ayub alaihissalam. Sangat banyak sekali. Allah mencontohkan, mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi Allah Zakaria dan nabi-nabi yang lain, yang tentu sangat banyak sekali tidak akan bisa saya uraikan di sini hari ini. Juga akan saya contohkan beberapa perkataan tobat, ayat-ayat tobat, meminta ampunan dari Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau Nabi kita, uswah kita, yang sudah memberi contoh suri dan toladan kepada kita. Marilah kita ikuti bagaimana beliau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diuraikan di dalam Al-Quran. Di antaranya para pemirsa, seperti yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan, Rabbana, ya Allah, la tu'akhidna, jangan engkau perhitungkan atau jangan engkau anggap kesalahanku ini di mana aku lupa, aku bersalah kepadamu. Ya Allah, jangan engkau timpahkan kepadaku, jangan engkau timpahkan kepada kami beban-beban yang sudah seperti yang sudah engkau timpahkan kepada umat yang sebelum kami. Ya Allah, jangan engkau timpahkan kepada kami apa-apa yang kami tidak sanggup menanggungnya. Ya Allah, ampunilah kami, berilah kami rahmat, maafkanlah kami, dan menangkanlah kami kepada orang-orang yang kafir. Juga seperti yang tertera di dalam Al-Quran, firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat nomor 8, itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk, dan berilah kami daripadamu rahmat, karena sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Juga di dalam Al-Quran dikatakan bagaimana Nabi Muhammad itu selalu memintahkan dijauhkan dari godaan syaitan, karena syaitan ini selamanya akan menyelewengkan kita, menyelesetkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, di dalam surat Al-Mu'minun mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, jauhkanlah aku dari godaan-godaan setan atau dari bisikan-bisikan setan, dan aku meminta perlindungan daripadamu atas kehadiran mereka. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita. Juga di dalam hadis-hadisnya yang sangat banyak, yang tidak terhitung dari banyaknya, contoh-contoh dari Nabi Muhammad SAW meminta ampunan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya sering mengatakan, Allahumma gfir li dzambi kullahu, diqqahu wa jillahu, awwalahu wa akhirahu, alaniyatahu wa sirrahu. Yang artinya, ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya, seluruhnya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang pertama sampai yang terakhir, dari yang disengaja dan yang tidak disengaja. Juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan lafaz-lafaz istighfar atau lafaz-lafaz perkataan taubat yang terbaik, seperti yang pendek astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau ada yang lebih panjang. Nabi Muhammad SAW mengatakan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita yang dinamakan Sayyid al-Istighfar, yaitu rajanya istighfar, istighfar yang paling baik, dengan ucapan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfir dzunuba illa anta. Inilah istighfar yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita diperintahkan untuk mengucapkannya sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 hari, yaitu di waktu pagi dan petang. Insya Allah untuk faidah-faidah dari istighfar ini, atau bagaimana caranya kita melakukan istighfar atau melakukan taubat yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara-caranya insya Allah akan saya ajarkan kepada para pemirsa semuanya di hari-hari yang akan datang. Maka untuk mengakhiri dari video ini, marilah kita renungkan 1 ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bagaimana Allah sudah mengampuni Nabi Muhammad SAW atas dosa-dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Yang artinya kira-kira bahwa aku sudah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kamu yang sudah lalu dan yang akan datang, untuk menyempurnakan kenikmatanku kepadamu dan memberi kepadamu petunjuk atau hidayah kepada jalan yang lurus. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Para pemirsa, seperti biasa saya memohon dukungan dari Anda semua dengan sudilah kiranya untuk menekan tombol like dan subscribe atau komen untuk saya. Jazakumullah alif khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.